Shalom Salam Podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa artinya memerintah semua bangsa dengan tongkat besi dalam Wahyu 12 ayat yang kelima. Wahyu 12 menggambarkan peperangan di bumi antara naga atau setan dan seorang perempuan atau Israel. Anak laki-laki yang dilahirkan dari perempuan itu dinubuatkan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Wahyu 12 ayat yang kelima bandingkan Mazmur 2 ayat yang ke-9. Maka putra perempuan itu adalah Yesus Kristus dan dia ditakdirkan untuk memerintah. Naga merah besar yang diperkenalkan dalam Wahyu 12 ayat 3 melambangkan dua hal. Kuasa duniawi non-Yahudi terakhir dan menjalankan otoritasnya atas bangsa Israel dan setan sendiri. Yang kuasanya menegakkan kerajaan itu. Setan tanpa henti berusaha menggagalkan rencana Allah ketika perempuan itu Israel melahirkan Mesias. Penguasa sejati umat manusia setidaknya ada satu upaya dilakukan untuk membunuhnya melalui Herodes yang berusaha membunuh bayi laki-laki di Bethlehem. Bandingkan Matius 2 ayat 16 sampai yang ke-18. Wahyu 12 ayat yang kelima menguraikan tentang kelahiran anak perempuan itu. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Pernyataan ini merupakan refleksi yang jelas dari Mazmur 2 ayat 7 sampai dengan ke-9. Ia berkata kepadaku, Engkau adalah anakku, hari ini aku akan menjadi bapamu, mintalah kepadaku. Maka aku akan menjadikan bangsa-bangsa sebagai milik pusakamu dan ujung-ujung bumi menjadi milikmu. Engkau akan menghancurkan mereka dengan tongkat besi, engkau akan menghancurkan mereka seperti tembikar. Jadi Tuhan Allah berjanji kepada anaknya bahwa ia akan mewarisi bangsa-bangsa non-Yahudi dan bahwa ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Raja ini yaitu adalah anak Allah yang akan memerintah dari Sion Gunung Kudus Allah. Mazmur 2 ayat yang ke-6. Anak Allah Tuhan Yesus Kristus akan memerintah dengan sangat berkuasa atas bangsa-bangsa yang seperti pecahan-pecahan tembikar dipecah dan diremukkan dengan tongkat besi. Mazmur 2 ayat yang ke-9. Tongkat besi adalah tongkat yang tidak dapat dipatahkan atau dilawan. Itu adalah tanda otoritas yang tidak tergoyahkan dan mutlak. Ketika Tuhan Yesus datang dan dari tahta surgawi untuk menduduki tahta duniawi, ia akan memukul bangsa-bangsa dan mengembalakan mereka dengan tongkat besi. Wahyu 19 ayat yang ke-15. Tidak akan ada kompromi dengan musuh-musuhnya yang akan merasakan keganasan dan murka Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 19 ayat yang 15. Dan akan diserahkan ke dalam lautan api. Allah dan yang diurapinya mentertawakan kebodohan bangsa-bangsa yang bersekongkol dan merencanakan pemberontakan mereka yang sia-sia. Setiap penentangan pasti akan gagal. Mazmur 2 ayat 1 sampai ke 4. Kristus Yesus akan memerintah semua bangsa. Wahyu 12 ayat yang kelima dengan tongkat besi dan ia akan menekan semua pemberontakan. Bahkan setan akan dikurung selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat pertama sampai ketiga itu akan menjadi waktu pendamaian dan kelimpahan. Ketika serigala akan tinggal bersama dengan domba, macan tutul akan berbaring dengan kambing. Yesaya 11 ayat yang ke-6. Orang-orang akan menempa pedang-pedang menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan ada lagi belajar berperang. Yesaya 2 ayat yang keempat. Tongkat besi di tangan Raja Damai menghasilkan berkat di seluruh dunia. Sebagai gembala umatnya, Tuhan Yesus memegang tongkat sebagai raja di atas segala raja. Tongkat itu juga merupakan tongkat kerajaan sebagai penguasa maha kuasa yang tidak dapat dilawan. Tongkat kerajaan adalah tongkat besi. Jika Anda seekor domba, salah satu umat di padang rumputnya, maka tongkat besi itu yang melindungi, menjaga dan membela Anda. Jika Anda seekor serigala atau seekor naga, maka tongkat besi itu yang akan menjadi kehancuran Anda. Kejahatan tidak peduli seberapa mapan atau terorganisir dengan baik akan hancur seperti tembikar di bawah penerapan keadilan ilahi yang tegas. Dunia akan diperbaiki, sang gembala akan memelihara kawanan dombanya. Shalom.